Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Dermawan Tanalas dan Ibu TK Dermawan Tanalas, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, wali murid TK Dermawan Tanalas dari kelompok A, ini khusus kelompok A yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim di sini majelis dalam acara sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak usia dini. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan seluruh umat-umatnya. Semoga kita di yaumul kiamat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja untuk menyingkat waktu, langsung saja acara ini kita mulai. Sebelum kita mulai, mari acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, langsung saja sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak usia dini. Sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu semuanya. Menurut penjenengan, usia anak itu usia berapa? Ada yang jawab 6, ada yang menjawab 7. Ada lagi jawab berapa? Ya, baiklah, usia anak itu ya menurut jelas. Kemudian usia anak itu masih janin, anak yang masih janin atau yang ada di dalam kandungan sampai umur 18 tahun itu usia anak. Namun yang membedakan masing-masing dikelompokkan oleh dinas kesehatan. Ada kelompok bayi, kelompok balita, kelompok prasekolah, kelompok sekolah, dan kelompok remaja. Jadi masih anak yang masih dalam kandungan 0 tahun sampai 18 tahun. Baiklah, lanjut. Apakah itu kekerasan pada anak? Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti tubuh, perasaan atau perkembangan anak. Kekerasan tidak hanya berupa pukulan, tetapi juga dapat berupa kata-kata kasar, ancaman atau tindakan yang membuat anak menjadi takut, sakit, dan tidak nyaman. Next. Nah, jenis-jenis kekerasan pada anak. Di antaranya ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran. Selanjutnya kita membahas kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap tubuh anak yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka, atau gangguan kesehatan anak. Contohnya yaitu membentak, menghina, memaki, berputar. Next, nah, kekerasan fisik dulu ya. Kekerasan fisik. Sudah. Contohnya yang belum ya, kekerasan fisik perkembangan anak. Contohnya menendang, memukul, menampar, mencubit, mendorong, membakar, menyakiti dengan benda tertentu, memakai benda atau tidak memakai benda yang membuat anak terluka. Ini fisik. Kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata, ucapan, atau bahasa yang menyakiti perasaan, merendahkan harga diri, dan mengganggu kondisi. Contohnya yaitu membentak, menghina, mengejek, memaki, menunjukkan, merendahkan anak. Kekerasan emosional atau psikis, yaitu kekerasan emosional atau psikis adalah segala bentuk perlakuan yang dapat menyakiti perasaan, mengganggu kesehatan mental, serta menurunkan rasa percaya diri anak dan anak. Contohnya mengajarkan, mempermalukan anak, mengancam, mengecilkan, dan membanding-bandingkan.
itu benar-benar itu juga kekerasan, termasuk kekerasan. Selanjutnya ada kekerasan seksual. Ini yang pertama adalah termasuk fisik dan psikis, masuk ke seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan atau perilaku yang bersifat seksual terhadap anak, baik melalui sentuhan maupun komunikasi internal yang dilakukan tanpa persetujuan dan dapat merugikan, mengancam atau membahayakan perkembangan fisik maupun psikis anak. Contohnya yaitu pelecehan seksual, menunjukkan materi pornografi kepada anak, menyentuh bagian tubuh pribadi anak secara tidak pantas, atau melaksanakan atau memaksa anak melakukan aktivitas seksual. Tentunya sudah mengerti semua. Apalagi akhir-akhir ini di sekitar kita bicara sudah bertanya seperti itu ya. Sekarang adalah penelantaran. Penelantaran adalah bentuk kekerasan terhadap anak yang terjadi ketika orang tua, pengasuh atau pihak yang bertanggung jawab tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, emosional, pendidikan maupun kesehatan, sehingga mengganggu tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Contohnya, tidak memberikan makanan yang cukup pada anak, tidak memberikan makanan yang cukup, termasuk kekerasan juga kurang gizinya tidak diperhatikan, itu juga kekerasan. Tidak memperhatikan kesehatan anak, dijamin, bukan sakiannya dijamin, bukan waktu awal dijamin, membiarkan anak tanpa pengawasan, tidak memberikan pendidikan yang layak, sekolah taruhnya orang sekolah taruhnya, ini juga kekerasan. Atau kurang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, ini sayang dulu. Penyebab terjadinya kekerasan pada anak, penyebabnya adalah mulai diperhatikan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan orang tua, yaitu orang tua belum memahami pola asuh yang positif sehingga menggunakan kekerasan sebagai cara mendisiplinkan anak. Yang kedua, penyebabnya adalah kurangnya pengendalian emosi. Orang dewasa yang tidak mampu mengelola emosi cenderung melampiaskan kemarahan kepada anak. Yang ketiga, penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dan perhatian. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan rentan menjadi korban kekerasan. Yang keempat, penyebab yang terakhir, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan perkawinan remaja, penggunaan zat adiktif dalam menurunkan kemampuan mengendalikan diri dan meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak. Dampak kekerasan, dampaknya ibu-ibu adalah yang pertama, anak bisa trauma dan gangguan kesehatan mental. Dampaknya yang pertama dan yang kedua, dampaknya menurunkan rasa percaya diri dan prestasi. Yang ketiga, menghambat tumbuh kembang anak, wayai bisa berulur, malik serta stunting mandek perkembangannya. Yang terakhir adalah dampaknya merusak keharmonisan keluarga dan lingkungan. Bagian tubuh yang boleh terlihat saat bermain atau belajar. Saat bermain, belajar, saat sekolah, yang boleh terlihat itu kepala, tangan, dan kaki. Berarti lainnya harus tertutup. Hal yang harus diajarkan kepada anak, ini sering-sering dibisiknya di rumah, Yang pertama, tubuhnya berharga, bahwa tubuh anaknya dengan diberikan ini adalah berharga, jadi harus dijaga. Tidak semua orang boleh menyentuh tubuhnya, tidak semua orang boleh menyentuh tubuhnya. Terus siapa yang boleh? Menurut jenengan?
Menurut jenengan siapa yang boleh menyentuh tubuh anak? Siapa? Orang tuanya, yaitu terutama ibunya. Yang bisa dipercaya adalah ibu saja. Anak boleh mengatakan tidak jika merasa tidak nyaman. Anak diajari menolak sesuatu yang dia tidak inginkan. Mengajarkan anak melindungi diri, ya seperti tadi ya, satu dengan berani mengatakan tidak bila anak tidak merasa nyaman atau merasa dibutuhkan. Terus yang kedua, menjauh apabila ada yang mencurigakan, yaitu bila perlu pergi ke tempat yang aman dan damai. Jadi anak diajarkan ini mencurigakan saja, kok komunikasi ini memperhatikan, jangan DM. Terkadang itu ada penculikan atau sesuatu yang tidak kita inginkan, terus anak-anak diajari untuk pergi atau mencari tempat yang ramai. Yang terakhir yang ketiga adalah bercerita kepada orang tua. Kalau anak bercerita, didengarkan ngomong. Didengarkan dulu, malah disuruh bercerita, ditanya. Jadikan anak penjenengan juga temannya penjenengan, jadikan anak juga temannya penjenengan. Mengajarkan anak melindungi diri sudah, ya, ini tanda-tanda anak mengalami kekerasan. Menjadi sangat pendiam, ujung-ujung pendiam, padahal bicara belum bicara. Mudah takut, padahal bicara belum bicara. Terus tidak mau bertemu orang tertentu. Dengan orang tertentu saja kok pengalamannya dia pernah punya pengalaman bagaimana, terus ini bisa takut. Itu perlu diwaspadai dan perlu dihindari. Sering menangis tanpa sebab yang jelas. Nangis, kalau ada apa, gak ada EP, nangis. Nah, itu kita harus waspada, kita harus merasa diri, harus mencintai. Mas, tercepat ibu. Peran orang tua dalam mencegah kekerasan. Yang pertama, bangun komunikasi yang baik. Apa sebut komunikasi yang baik? Saling bertanya, saling menjawab. Kita bertanya, anaknya menjawab, anaknya disuruh bertanya kepada kita apa lain, terus kita juga menjawab. Yang kedua, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak setiap hari. Setiap hari ditanya sekolah di bulanan kalau tangganya di dan sebagainya. Ajarkan anak untuk mengenali perasaannya seperti marah, sedih, senang, takut. Dan yang keempat, jangan mendasarkan kekerasan seperti membentak, memukul, menghina, karena anak belajar dari apa yang dilihat dan didengarkan. Terakhir, pengaduan apabila menjadi korban kekerasan. Nah, jika mengalami atau mengetahui adanya kekerasan terhadap anak, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang diperlukan. Ini penting. Jangan penting membuat pengaduan ya. Penting sekali untuk menunjukkan semuanya. Tempat pengaduan. Yang pertama, orang tua atau wali yang dipercaya. Ayah, ibu atau orang yang dipercaya. Paman, adik, yang dipercaya mengadu cerita. Terus yang kedua, guru atau pihak sekolah kepada guru yang siap untuk menerima pengaduan dari kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, layanan darurat SAPA 129 atau telepon 129 atau WhatsApp 0811 129 129. Jadi siapa nanti yang mau tanya, dan pesan terakhir yaitu ingat,
Jangan takut untuk melapor, jangan takut Bu, Bapak. Kalau diancam juga jangan takut. Melaporkan kekerasan adalah langkah penting untuk melindungi diri sendiri dan anak-anak lainnya. Bapak Ibu, terima kasih sampai mendengarkan, semoga bermanfaat. Ada videonya Bu, ada videonya kembali ditontonkan. Videonya videonya dia selamat di dunia. Ini boleh? Ini boleh? Ini boleh? Ini boleh? Kalau ini boleh? Kalau kaki boleh? Pintar. Ini boleh? Ini boleh? Ini boleh? Ini boleh? Kalau ini boleh? Kalau kaki